Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Mohon maaf ya, aduh ini Mimin lagi sibuk banget nih belakangan ini. Jadi ya mau gimana ya, agak telat-telat nih nyari beritanya. Harap maklum ya, karena ya kesibukan di dunia nyata. Kita bahas apa dulu nih? Apa yang lagi sedih dulu nih? Kayak yang dibilang Pak Gub yang satu ini. Review hari ini gimana? Hari ini Kata? Sedih. Semoga kita bisa Juara ya Pak ya. Ya emang menyedihkan sih. Udahnya main di kandang tapi kalah 0-2. Kalahnya malah dari tim yang dianggap saudara. Dan lebih sedih lagi, udahnya capek-capek minta bantuan BUMD dan dana APBD buat beli pemain baru. Pemainnya cuma disuruh duduk doang. Gimana sih nih pelatih? Giliran ada yang selebrasi, nih pelatih malah ngamuk-ngamuk. By the way, ini pemain Arema siapa namanya ya? Si Gabi ya? Bakalan kena sanksi 75 juta nggak tuh dari Komdis? Ayo, kayak Beckham Putra kemarin tuh. Kalau nggak disangsi, ya fix nih. Berarti Komdisnya emang sensi sama Persib. Dan kalau benar ini pemain dengan selebrasi kayak gini nggak dihukum sama Komdis, ya pihak Persib pun wajib protes nih sama Komdis. Kalau perlu minta tuh Komdisnya dipecatin aja sekalian. Masa Beckham Putra selebrasi ice cold aja? Itu kan udah sah di dunia, didenda 75 juta. Masa selebrasi kayak gini nggak didenda? Kan aneh juga nih. Jadi inget ya, buat tim manapun nih ya, kalau mau main di kandangnya Persija, dilarang keras buat selebrasi. Jadi besok-besok nih ya, kalau kalian main di kandang Persija dan kalian cetak gol, nggak usah selebrasi, tahlilan aja mending. Terus masih berkaitan dengan laga ini ya, laga Persija lawan Arema. Apa itu? Soal gol yang dianulir katanya. Ini golnya siapa nih? Golnya si Gustavo katanya ya, dianulir sama wasit. Ini pada kenapa sih kok mencak-mencak malah nyalahin sana sini? Mentang-mentang wasitnya asal Jawa Barat. Yang jadi kambing hitam tentu saja Persib lagi. Padahal kagak ada hubungannya. Cuma buat kami aneh loh nih orang-orang yang protes soal kejadian ini. Mereka ini FOMO atau cuma ikut-ikutan nonton bola atau memang beneran gak paham sih? Masa kalian gak perhatikan secara jelas gitu loh nih kejadian kayak gini? Coba dong, masa harus kita jelasin secara rinci? Perhatikan baik-baik deh. Gustavo Almeida emang yang cetak gol dan Gustavo juga emang gak offside di sini. Tapi lihat dong ini permasalahannya. Ketika si Gustavo Almeida nendang bola ke arah gawang dan bola itu ditepis sama kiper, bola kan mantul nih. Nah bola mantulnya ini, bola muntahnya ini disamberlah sama si Maxwell. Dan ketika itu sayangnya posisi Maxwellnya lihat dong udah offset duluan. Ya kalau bola mantul diambil sama si Maxwell ya jelas offset lah. Kecuali bola mantul nggak diambil sama si Maxwell, diambilnya sama Gustavo deh, itu nggak bakalan offset. Kan yang jadi permasalahan bukan gol Gustavo-nya tapi Maxwell-nya yang offside. Masih nggak ngerti juga. Kan Maxwell gak cetak gol. Betul, Maxwell emang nggak cetak gol. Yang cetak gol si Gustavo. Tapi kan si Gustavo itu nyetak gol dari umpannya si Maxwell. Lagi mana dianggap sah karena yang umpannya aja udah offset duluan. Itu loh secara logikanya, masa gini aja harus dijelasin sih? Kan aneh, mereka yang nggak ngerti, mereka yang nggak paham, tapi mereka juga yang nuduh. Ini wasit kiriman Papa Erik Persib dibuat juga Persija. Inilah itulah. Aduh, kalau kalian udah benci-benci aja. Kalau kalian udah benci plus nggak paham, ya cocok emang kayak gitu. Kami bukan ngebelain Persib atau apa, cuman ngejelasin ini posisi si Maxwell-nya itu udah offset duluan ketika si Gustavo nendang bola. Ya kalau bola muntah diambil si Maxwell jelas offset lah Maxwell-nya. Nah tadi
Tadi kita bicarakan soal selebrasinya pemain Arema Gabi ya ke gawang Persija. Nah, bicara soal selebrasi, kami itu sebenarnya lagi jengkel banget tuh. Tiap kami bikin konten itu pasti ada aja yang komentar, "Bang, gimana tuh pendapatnya soal katanya selebrasi Tom Haye bakalan kena sanksi?" Aduh, ini siapa sih yang bikin berita duluan soal selebrasi Tom Haye ini bakalan sanksi? Siapa? Jujur ya, buat kami pribadi nih, yang bikin berita ini pertama kali ini orang tol. Yang percaya sama berita ini lebih tol. Emangnya udah ada ya pernyataan dari Komdis soal selebrasi Tom Haye? Ini nih yang bikin pertama kali berita ini nih. Ini kudu disetrika nih otaknya nih. Komdis lagi anteng-anteng, dipanas-panasin sama dia. Kan goblanget nih. Coba dong kalian punya otak dikit, pikir kayak apa coba yang salah dengan selebrasinya Tom Haye. Oh, yang salah satu. Selebrasinya Tom Haye itu bikin panas klub lain karena kebobolan, karena kalah sama Persik gitu. Terus juga tim lain saingannya pun jadi panas gitu. Itu yang salah, makanya dipanas-panasin. Terus apa yang salah dari selebrasi Tom Haye? Dibilangnya provokasi. Provokasi gimana maksudnya? Makanya pada sekolah yang bener. Otak kalian jangan diisi sama kebencian doang. Saya yakin ini pertama kali yang bikin berita kayak gini. Ini orang karena kesel kali ya karena timnya kalah atau mungkin karena Persib menang gitu. Akhirnya apalah nyari berita-berita buat apa ya? Buat manas-manasin gini gitu. Kalau nggak nyenggol Persib ya nggak rame ya kan? Kan lucu aja gitu. Ada orang bikin berita aneh kayak gini gitu kan. Ada yang percaya loh sampai nanya-nanya ke kami, kan aneh loh orang zaman sekarang. Makanya kami bilang ini yang bikin berita ini pertama kali kudu diseret nih ya, dan kita selesaiin ini orang kayak gini nih. Udah tahu kebanyakan SDM bangsa ini tuh makin rendah, seenak jidatnya bikin berita. Dan kami jelasin dan tegasin lagi, nggak ada yang salah, nggak ada yang aneh dengan selebrasi Tom Haye. Di luar negeri selebrasi seperti ini udah lumrah, namanya mannequin pose alias pose manekin. Ini sah-sah aja. Kalau nanti tiba-tiba Komdis jatuhkan sanksi pada Tom Haye, cari tuh orang yang pertama kali bikin berita kayak gini. Ini orang kudu diseret beneran nih. Kurang asem nih orang kayak gini nih. Oke, lanjut. Kami kembali mau nyentil akun forum wasit. Ini akun apa ya? Kami tahulah tujuan kalian. Kalian memposting hasil itu apa tujuan? Buat menggonjang-ganjing, bikin panas antara kubu Persib dengan kubu Persija biar liga tetap rame kan? Jangan dong. Dua klub ini tuh udah klub bagus loh ya. Persija dan Persib itu klub bagus. Apa mau gara-gara ulah kalian tiba-tiba media luar negeri memposting ataupun tiba-tiba nyimprung, ikut campur, tiba-tiba kedengaran ke FIFA, terus liga di stop, sepak bola kita di banned? Mau lo? Jujur kami sama sekarang nggak ngerti loh jalan pikiran si forum wasit dan Cat Warrior ini apa sih kalian maunya gitu kan? Kemarin nyenggol Persib soal siapa ya? Sergio Castel. Saya balik tanya deh sama kalian, bagaimana tuh dengan Rio Matsumura yang baru diperkenalkan hari Senin sama Bayangkara FC? Tanggal berapa sih hari Senin itu? Tanggal 9 ya? Bagaimana dengan Dejan Tumbas yang baru diperkenalkan sama Persis Solo tanggal 9? Itu udah lewat loh, lewat masa bursa transfer loh. Kenapa kalian gak ribut? Kalau kalian beralasan kan Rio Matsumura dan Dejan Tumbas udah diverifikasi duluan, kalau perkenalannya terakhir nggak masalah. Emang kalian yakin? Segitu yakinnya udah diverifikasi duluan sebelum tanggal 30. Sementara Rio Matsumura itu dilepas sama Persija tanggal berapa? Tanggal 4 atau tanggal 5 Februari gitu. Kami tahu lah ya, kalian betul bikin hal seperti ini buat menggonjang-ganjing apa? Buat memuluskan langkah-langkah seseorang, buat menghancurkan yang namanya liga ini. Lagian sampai sekarang kami masih heran nih, siapa sih orang dalam backingan kalian gitu? Kami tahu lah kalian tuh ada yang nyuruh, backingan kalian tuh orang PSSI ada yang nyuruh. Cuma ini orang siapa gitu bikin gaduh aja. Apakah orang ini memang yang menyeting tim tertentu untuk juara liga musim ini, tapi tiba-tiba ada yang mengacaukan? Nah ini kan harus benar-benar diselidiki nih orang-orang kayak gini, termasuk akun-akun seperti forum wasit ini. Ini akun forum wasit ini sebenarnya nggak ada faedahnya loh, cuma pemecah belah aja.
Lanjut, ini juga ada sebuah video nih kejadian salah satu oknum. Kita sebutnya oknum lo ya. Kalau supporter lain yang lakuin itu sebutnya oknum. Tapi kalau supporter Persib yang lakuin disebutnya Persib dan Bobotoh Viking gitu kan. Gak bakalan disebut oknum gitu kan. Diskriminasi banget lu. Jadi di video ini katanya, kata akun ini lo ya, bukan kata kami, kata akun ini, baca akun ini. Nah, kata akun ini bilangnya ada oknum bonek ya, ada oknum bonek yang berada di tribun penontonnya Bali United, lakukan cywar dan acungkan jari. Itu kata dia lo ya, bukan kata saya. Sebenarnya sih menurut para supporternya Bali soal away-nya atau dia nonton di tribun Bali sih nggak masalah ya, asal ya akur-akur aja, asal sopan-sopan aja gitu ya. Tapi kan nggak sampai juga acukan jari tengah juga, itu kata mereka lo ya. Cuma yang jadi perhatian kami gini loh ya, ini kasus ya, kalau yang lakuin atau si pelakunya itu supporter Persib, rame, pasti rame. Apalagi banyak tulisan seperti ini, makanya kalau bertamu yang sopan, betul apa betul? Padahal kan belum tentu tiap supporter Persib ada kerusuhan supporter Persib yang jadi biang keladinya. Kan siapa tahu ada provokatornya. Nah gimana dengan satu ini? Acungkan jari tengah sopan apa enggak? Ya silahkan jawaban sendiri. Oke lanjut, saya nemuin satu postingan di Instagram dari salah satu supporternya Persita. Dia ini tuh ngerasa kecewa dengan para striker Persita. Contoh ya di postingan yang satu ini, dia ini kecewa nih dengan striker Matheus Alves. Kata dia sih ternyata Matheus Alves cuma beda casing aja nih sama mantan strikernya Persita dulu asal Yunani ya, Marius Ogboe ya. Nah yang gini nih gue demen nih, gini dong, daripada tim kalian bapuk terus kalian malah nyalain tim lain, nyari kambing hitam, nyalahin supporter lain, nyalain inilah itulah, yang mending kalian protes ke manajemen kalian sendiri biar manajemen kalian itu sadar kalau klubnya itu lagi bobrok. Kan kalau gini kan enak nih, kalau kalian malah sibuk fokus ya membenahi tim kalian, protes ke manajemen gitu, memperbaiki klub kalian, kan faedahnya jelas. Siapa tahu karena kalian terus mengkritik manajemen kalian pun berpikir dan berbenah dan klub kalian jadi bagus. Jangan ini mah giliran timnya bapuk, nyalain si Ono, nyalain si Anu, inilah itulah. Lagi mana manajemen kalian mau berbenah, kan nggak ada yang sentil sama pendukungnya. Makanya cerdaslah jadi supporter itu kayak yang satu ini nih. Oke, saya salut nih.